Oke, kita bahas yuk satu perasaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin dan jujur bikin frustrasi banget. Perasaan dimana uang tuh kayaknya abis gitu aja, padahal kita nggak ngerasa abis beli barang-barang yang gede. Pernah kan ngalamin ini pas ngecek saldo di akhir bulan terus bengong sendiri? Loh, duit gue kemana ya? Padahal kayaknya nggak beli HP baru, nggak beli baju mahal, nggak ada tuh pengeluaran yang heboh. Rasanya tuh kayak uangnya nguap aja gitu, hilang tanpa jejak. Nah, ini dia nih biang keroknya. Sering banget masalah keuangan kita tuh bukan karena satu ledakan besar, kayak beli barang mahal sekali-kali, tapi justru karena rembesan kecil yang terjadi hampir tiap hari. Kopi hari ini, jajan sore besok, ongkir gratis ongkir lusa, satu-satu kelihatannya sepele. Tapi kalau dikumpulin, ya inilah yang bikin dompet kita bocor alus. Dan buat ngatasin rembesan ini, kita sering mikir kita tuh butuh motivasi yang membara buat hemat. Padahal, mungkin bukan itu solusinya. Kita nggak butuh semangat segunung, kita cuma butuh satu alat yang praktis. Sebuah rem. Sebuah sistem simple buat ngerem pengeluaran otomatis itu, ya walaupun cuma untuk sehari aja. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi nih sumber kebocorannya. Sebenarnya di mana aja sih uang kita itu merembes tanpa kita sadar? Nah, ini dia daftar tersangkanya. Kopi pagi-pagi yang harganya 20 ribuan, jajan sore pas lagi suntuk, bayar ongkir karena nanggung, mampir minimarket cuma buat beli minum dingin, atau iseng-iseng check out barang murah di marketplace. Semua ini kan rasanya wajar banget ya, bagian dari rutinitas, kita nggak ngerasa boros, kita cuma ngerasa lagi ngejalanin hidup biasa aja. Dan ini nih yang perlu banget kita garis bawahi. Masalahnya itu bukan di satu gelas kopinya, bukan di satu kali bayar ongkirnya. Masalah utamanya itu ada di frekuensi. Seberapa sering kita ngelakuin hal itu. Kalau si cuma segini koknya ini kejadian hampir setiap hari, rembesan tadi itu bisa jadi banjir kecil pas akhir bulan. Coba deh kita berhenti dulu sebentar yuk. Ambil napas, terus pikirin. Dalam 3 hari terakhir aja, ada nggak pengeluaran kecil yang kamu lakuin yang kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya bisa ditunda ke minggu depan atau bahkan nggak perlu-perlu amat? Biasanya, jawaban jujur dari pertanyaan ini ngebuka mata banget. Oke, setelah kita sadar kalau masalahnya adalah frekuensi kebocoran-kebocoran kecil, sekarang kita masuk ke solusinya. Solusinya ini sederhana banget tapi ampuh. Namanya No Spend Day. Jadi, apa sih no spend day itu? Gampangnya gini, no spend day itu adalah satu hari dalam seminggu yang kita pilih dengan sengaja. Kita niatin untuk nggak ngeluarin uang sama sekali buat hal-hal yang sifatnya non-esensial. Saya ulang ya, yang di stop itu yang non-esensial. Jadi ini bukan berarti kita puasa nggak makan atau nggak bayar ongkos ke kantor ya. Nah, ini yang paling penting dari konsep no spend day. Tujuannya itu bukan buat nyiksa diri, sama sekali bukan. Ini adalah soal latihan. Latihan buat ngambil alih kendali atas kebiasaan belanja impulsif kita yang seringkali udah jalan kayak autopilot. Gimana? Kedengerannya menarik? Bagian paling enaknya adalah kamu bisa mulai sekarang juga, minggu ini juga. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ini tips pertama dan paling krusial. Jangan langsung pilih hari yang paling susah, pilihlah hari termudah buat kamu. Kalau kamu tahu hari Jumat atau Sabtu itu penuh godaan, ya jangan mulai di hari itu. Mungkin bisa mulai di hari Selasa, pas rutinitas lagi padat dan lebih tenang. Kenapa? Karena di awal yang kita butuhin itu adalah kemenangan kecil buat ngebangun rasa percaya diri dan momentum. Biar nggak bingung, kita perlu aturan main yang jelas. Nah, lihat tabel ini deh. Kebutuhan pokok kayak makan, transport ke kantor, atau hal darurat kayak beli obat itu jelas boleh. Yang perlu kita tunda dulu itu hal-hal kayak jajan iseng karena bosen, ngopi-ngopi cantik, nongkrong dadakan, dan tentu aja check out keranjang belanja cuma gara-gara ada promo lewat. Batasan yang jelas ini bikin semuanya jadi lebih masuk akal dan gak nyiksa. Tentu aja godaan itu pasti ada, jadi kita harus punya strategi. Pertama, siapkan amunisi dari rumah. Bawa bekal makan siang, bawa botol minum. Ini langsung motong alasan buat jajan. Kedua, matiin notifikasi dari aplikasi belanja online atau pesan antar makanan. Jangan undang godaan buat datang. Ketiga, siapin aktivitas pengganti. Kalau biasanya jam 3 sore ngantuk terus buka aplikasi, coba ganti dengan jalan kaki sebentar atau dengerin musik. Terus, kalau kita konsisten ngelakuin ini, hasilnya apa sih? Ternyata manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar uang yang kekumpul loh. Coba kita hitung kasar aja ya. Anggaplah dalam satu no spend day, kamu berhasil nahan pengeluaran Rp50.000.
Itu gabungan dari kopi, cemilan, sama ongkir. Kalau dilakuin sekali seminggu, sebulan kamu bisa ngamanin 200.000. Mungkin kedengarannya nggak besar, tapi buat banyak dari kita 200.000 itu bisa jadi tambahan dana darurat atau bikin napas sedikit lebih lega di akhir bulan. Tapi ini poin terpentingnya. Disiplin kecil kayak gini emang nggak bakal bikin kita kaya mendadak. Tapi ini bakal ngebangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah identitas baru. Identitas sebagai orang yang sadar sama pengeluarannya, orang yang lebih tenang, dan yang nggak gampang dikendaliin sama dorongan sesaat. Jadi, ayo kita rangkum sistem simple ini ya. Pertama, pilih satu hari yang paling realistis buat kamu. Kedua, di hari itu, tahan semua belanja yang non-esensial. Ketiga, siapin pertahanan dari godaan. Dan yang keempat, lakukan ini rutin setiap minggu. Udah, sesederhana itu. Semua pembahasan ini nggak akan ada artinya kalau cuma jadi teori. Jadi saya punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Coba pikirin sekarang juga. Minggu depan, hari apa yang bakal kamu pilih jadi no spend day pertamamu? Bukan hari yang sempurna, tapi hari yang paling mungkin berhasil. Karena keuangan yang sehat itu seringkali dimulai dari satu hari sederhana, di mana kita dengan sadar bilang ke diri sendiri, nggak hari ini.